Menceritakan tentang seorang pahlawan penyembuh atau healer bernama Kearu, di mana dirinya ingin melakukan balas dendam kepada para pahlawan lainnya. Kenapa? Karena di kehidupan sebelumnya atau sebelum dunia direset, Kearu ini selalu disiksa, diperlakukan buruk, dan dijadikan alat oleh para pahlawan lainnya. Mengingat pada medan perang, Kang Healer itu tidak terlalu berguna atau useless lah. Ada 3 pahlawan dan 1 wanita yang menjadi target balas dendam dari Kearu. Beberapa di antaranya ada Putri Flare selaku pahlawan sihir atau mage. Karena menganggap bahwa Kearu tidaklah berguna di medan pertempuran, alhasil Putri Flare pun menyuruh Kearu untuk menjadi budak healer. Meskipun Kearu ini bisa menyembuhkan segala jenis penyakit, akan tetapi segala rasa sakit, penderitaan, beserta pengalaman hidup dari orang yang disembuhin akan dirasakan dan dimiliki oleh Kearu ini. Karena telah menyembuhkan banyak sekali orang, membuat mental dari Kearu ini mendadak menjadi drop. Agar Kearu bisa menyembuhkan orang lain lagi, Putri Flare memberikan ramuan khusus, di mana berkat ramuan ini membuat kesadaran dari Kearu menjadi hilang. Ya intinya biar bisa dikendalikan lah. Dikala gabut, Putri Flare juga menyuruh Kearu untuk menjilat milik Putri Flare ini. Anjas. Dilanjut dengan pahlawan pedang yang bernama Blade. Blade merupakan seorang Yuri atau suka sesama wanita, sekaligus dirinya juga sangat mencintai Putri Flare selaku pahlawan sihir. Mengetahui bahwa Kearu jadi mainan mantap-mantap si Putri Flare, dengan cepat Blade pun langsung menyiksa Kearu lantaran dirinya tidak terima akan hal itu. Mengingat masih ada bekas cairan Putri Flare di tubuh milik Kearu, dengan cepat Blade pun juga langsung sama Kearu. Selanjutnya ada Ballet selaku pahlawan penembak atau pistol. Berbeda dengan pahlawan lainnya yang suka menyiksa Kearu, pahlawan Ballet ini malah sangat sayang kepada Kearu. Bagaimana enggak? Setelah Kearu disiksa oleh Blade, dengan cepat pahlawan Ballet pun langsung membawa Kearu menuju ke sebuah tenda untuk segera merawatnya. Namun merawat yang dimaksud, yakni Ballet ini menancapkan joninya ke tubuh milik Kearu. Emang udah rusak nih para pahlawan. Hari demi hari kehidupan Kearu selalu disiksa oleh para pahlawan dan selalu diberi obat agar supaya membuat Kearu jadi tidak sadarkan diri. Hingga pada suatu hari, Kearu memakan suatu jamur dan berkat jamur ini membuat tubuhnya menjadi kebal terhadap obat-obatan. Kearu yang kesadarannya telah kembali seperti semula, tetap berpura-pura bahwa dirinya masih seperti biasa atau masih terkena efek obat-obatan. Kenapa? Karena Kearu ingin balas dendam kepada para pahlawan secara diam-diam. Namun sayang, beberapa hari setelah Kearu menjadi normal atau sadar, Putri Nor mengetahui bahwa kesadaran milik Kearu sudah kembali seperti sedia kala atau udah normal lah. Namun anehnya, meskipun Putri Nor mengetahui bahwa Kearu sudah kebal terhadap obat-obatan, akan tetapi dirinya tidak akan memberitahu pahlawan lainnya bahwa Kearu ini telah sadar dengan syarat bahwa Kearu harus melakukan semua hal yang pernah Kearu lakukan terhadap kakaknya selaku Putri Flare. Jadi mainan mantap-mantap lagi deh. Karena udah gak tahan lagi dan juga udah kebal sama obat-obatan, Kearu pun mulai menyusun rencana dan mulai mengkopi atau menyalin kekuatan dari orang-orang yang pernah ia sembuhkan. Hingga pada suatu hari ketika para pahlawan sedang melawan Raja Iblis bernama Eve, Kearu sengaja menunggu para pahlawan terluka dan kelelahan akibat baku hantam dengan Raja Iblis. Dan benar aja, ketika para pahlawan lemah, Kearu tidak mau menyembuhkan para pahlawan menggunakan kekuatan heal-nya. Dan mengingat dirinya sudah mengkopi kekuatan dari orang yang pernah ia sembuhkan, Kearu pun langsung menyerang Raja Iblis dengan sendirian. Terjadi pertempuran sengit antara Kearu melawan Raja Iblis yang bernama Eve. Tek. Secara singkat cerita, dengan sedikit usaha, Kearu pun berhasil mengalahkan Raja Iblis dengan sendirian. Ketika Raja Iblis ini berhasil dikalahkan, Raja Iblis pun menangis sambil berkata, "Aku kesal karena tidak bisa melindungi apapun." Wah iyalah, terlepas dari itu, karena Kearu telah mendapatkan jantung dari Raja Iblis, dirinya pun menggunakan jantung itu untuk mengulangi atau mereset dunia ini dari awal. Kenapa? Jawabannya sudah jelas, yakni untuk melakukan balas dendam kepada para pahlawan lainnya. Itu adalah gambaran mengenai kehidupan pahlawan heal sebelum dunianya direset atau diulang dari awal. Tanpa basi-basi lagi, mari kita langsung aja menuju ke alur cerita utamanya, tapi ya seperti biasa, setelah pesan berikut ini. Buat yang lagi nyari situs nonton anime di mana, silahkan cek di deskripsi video ya. Menceritakan tentang pemuda desa bernama Kearu yang memiliki cita-cita menjadi seorang pahlawan sejak dari kecil. Orang tua kandung dari Kearu sudah meninggal sejak lama dan dirinya saat ini tinggal dan dirawat oleh seorang wanita cantik bernama Anasan. Anasan dan Kearu tidak memiliki hubungan keluarga, namun meskipun begitu, dirinya telah menganggap bahwa Anasan sebagai ibunya sendiri. Pada suatu hari ketika sedang memetik buah apel, terdengar suara misterius yang berkata, dapatkan mata spirit atau mata roh yang dapat melihat segalanya.
Setelah mendengar suara itu, tanpa disadari Kearu berjalan dengan sendirinya hingga pada akhirnya dirinya sampai di sebuah hutan tempat di mana ras elf berada. Sesampai di sana muncul ras elf yang bertanya tentang apa yang diinginkan oleh Kearu dan dengan cepat Kearu pun menjawab mata spirit. Dikasih deh. Alasan kenapa ras elf ini mengabulkan permintaan dari Kearu yakni dahulu kala leluhurnya pernah membantu para ras elf yang ada. Dan yep, leluhur yang dimaksud ini adalah Kearu di masa lalu atau Kearu sewaktu dunianya tuh belum direset. Setelah mendapatkan mata spirit, ingatan tentang kehidupan di masa lalu pun telah kembali dan karena udah ingat, dari sinilah perjalanan Kearu dalam balas dendam kepada para pahlawan pun dimulai. Seperti di kehidupan sebelumnya muncul sebuah tanda pahlawan di tangan milik Kearu. Karena sudah mengetahui masa depan yang suram, sebelum pergi ke kerajaan, Kearu pun memakan jamur liar, bertujuan agar supaya dirinya nanti kebal terhadap obat-obatan. Dan benar aja. Keesokan harinya karena Kearu memiliki tanda pahlawan di tangannya, putri kerajaan yang bernama Flare pun datang menjemput Kearu untuk segera dibawa menuju ke kerajaan Jioral. Tentu karena Kearu menjadi seorang pahlawan membuat Anasan merasa sangatlah bahagia. Pergi deh Kearu. Di sepanjang perjalanan menuju ke kerajaan Jioral, Kearu disambut dengan baik oleh putri Flare selaku pahlawan sihir atau mage. Meskipun terlihat cantik dan juga bohai, akan tetapi sifat asli dari putri Flare ini sangatlah kejam dan juga busuk. Sesampai di kerajaan Jioral, sang raja pun menyuruh anak buahnya untuk menganalisa kemampuan Kearu dan setelah dianalisa, sang raja pun memberikan gelar Kearu sebagai pahlawan healer atau pahlawan penyembuh. Mendengar akan hal itu dan karena kekuatan penyembuh tidak terlalu berguna di medan pertempuran, membuat putri Flare pun merasa sangatlah kecewa. Nah, mengingat Kearu ini bisa nyembuhin orang, sang raja pun langsung menyuruhnya untuk menyembuhkan seorang kesatria bernama Kureha. Meskipun Kureha ini bukanlah seorang pahlawan, akan tetapi dirinya dijuluki sebagai putri pedang suci. Kenapa? Ya karena kemampuan dalam menggunakan pedangnya tuh sangatlah mengerikan. Tapi dikarenakan suatu kejadian membuat tangan dari Kureha ini putus, sehingga membuat dirinya tidak bisa menggunakan pedang lagi. Maka dari itu, karena Kearu adalah pahlawan penyembuh, siapa tahu berkat kekuatan dari pahlawan, tangan milik Kureha tuh bisa tumbuh kembali. Namun sebelum nyembuhin Kureha, pihak kerajaan ingin membuat Kearu merasa nyaman terlebih dahulu, seperti disediakan tempat tinggal yang mewah, enak-enak sama maid setiap malamnya, bercocok tanam dengan pelayan setiap paginya, dan berbagai macam layanan mantap-mantap lainnya. Anjas. Karena tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama lagi menggunakan kekuatan healnya, Kearu pun mengcopy atau mencuri kekuatan serta pengalaman hidup dari para maid atau pelayan yang pernah bercocok tanam dengan dirinya. Buat yang belum paham, jadi kekuatan healer ini bisa nyembuhin apa aja jenis penyakit, racun, hingga permasalahan kesehatan lainnya. Namun harga yang harus dibayar, Kearu akan menerima rasa sakit, sedih, serta berbagai macam hal negatif lainnya. Tapi hebatnya karena Kearu menerima pengalaman hidup dari orang yang disembuhin, membuatnya bisa menguasai atau menggunakan kekuatan dari orang yang telah disembuhin. Jadi intinya ya bisa mengcopy atau mencuri kekuatan lah. 1 minggu pun telah berlalu. Setelah 1 minggu bercocok tanam dengan para pelayan, kini saatnya bagi Kearu untuk nyembuhin tangan milik Kureha. Setelah dicoba, tak disangka bahwa tangan milik Kureha ini bisa kembali seperti semula. Namun dikarenakan kehidupan Kureha penuh dengan baku hantam dan penderitaan, membuat mental dari Kearu seketika langsung menjadi drop yang hingga pada akhirnya dirinya pun terjatuh pingsan. Perlu diingat bahwa Kearu ini sudah memiliki kemampuan pedang suci milik Kureha ya. Kenapa? Karena ya Kearu sudah mengcopy kemampuan milik Kureha melalui kekuatan heal miliknya. Oke, lanjut. Melihat Kearu yang pingsan akibat dirinya menyembuhkan Kureha, membuat putri Flare pun seketika langsung menjadi emosi. Dasar tidak berguna, kata putri Flare. Pergi deh. Kearu yang ternyata hanya pingsan bohongan, semakin yakin bahwa dirinya ingin melakukan balas dendam terhadap putri Flare. Beberapa hari setelah pura-pura pingsan, akhirnya Kearu pun tersadar dari pingsannya. Secara tiba-tiba, Kearu langsung berteriak bahwa dirinya tidak ingin menyembuhkan orang lain lagi. Namun dengan cepat, putri Flare pun langsung menenangkan dirinya. Di kehidupan sebelumnya atau sebelum dunia direset, Kearu memang terayu dengan kata-kata manis dari putri Flare. Namun dikarenakan udah tahu kedepannya bakal seperti apa, Kearu pun memutuskan untuk pura-pura terayu oleh putri Flare. Di sini Kearu sengaja terjebak dan dijadikan alat agar supaya dirinya bisa menjadi kuat. Mengingat dengan cara nyembuhin orang, Kearu tuh bisa mengcopy atau mencuri kekuatan milik orang lain. Agar Kearu bisa dikendalikan atau dijadiin boneka, putri Flare pun menyuruh para maid untuk memberikan teh yang mengandung obat-obatan. Setelah diminum, pingsan deh. Hari pun menjadi malam. Ketika sadar, Kearu pun disiksa oleh Leonardo di dalam penjara kerajaan. Setelah disiksa, Kearu juga diberi obat khusus oleh si kakek atas perintah dari putri Flare.
Obat ini berfungsi untuk membuat mental dari seseorang drop, yang hingga pada akhirnya orang itu bisa diperintah atau bisa dikendalikan layaknya seorang boneka lah. Lah, kenapa Kearu malah minum obat itu? Karena setelah diminum, keesokan harinya hingga seterusnya, Kearu akan dijadikan alat untuk menyembuhkan orang-orang di sekitar. Dan karena nyembuhin orang bisa mengcopy atau mencuri kekuatan, makanya Kearu tuh sengaja terjebak. Tapi perlu diingat, karena Kearu telah memakan jamur liar, membuatnya agak kebal terhadap obat-obatan. Ya, intinya Kearu tuh sengaja terjebak lah. Meskipun di kehidupan sebelumnya Kearu memiliki kemampuan di luar nalar manusia, akan tetapi ketika dunia direset, maka kekuatan Kearu pun juga ikut hilang. Makanya leveling dulu lah biar jadi karakter ala gue, maksudnya biar jadi karakter overpower. Setiap malamnya di dalam penjara, Kearu selalu bercocok tanam dengan berbagai macam wanita yang ada di kerajaan Jioral. Mengingat bahwa cairan putih dari seorang pahlawan terbukti dapat meningkatkan kekuatan dan kemampuan orang yang meminumnya. Karena rumor terus menyebar, terkadang ada beberapa laki-laki yang juga menginginkan cairan putih dari Kearu ini. Anjas. Setiap paginya Kearu selalu nyembuhin orang dan setiap malamnya dirinya selalu bercocok tanam entah itu sama seorang perempuan atau seorang laki-laki. Hingga pada suatu hari Kearu menyembuhkan seorang alkemis di mana kekuatannya tuh sangatlah luar biasa. Dikarenakan di tempo lalu udah makan jamur liar untuk menangkal obat pengendali, beserta Kearu juga udah punya berbagai macam kekuatan, pada akhirnya kini hari yang dinanti-nanti pun telah tiba. Berkat kemampuan alkemis, dirinya bisa keluar dari penjara dengan sangat amat mudahnya. Namun sayang, bahwa Kearu ini malah langsung tertangkap oleh Leonardo selaku kesatria di kerajaan Jioral. Dengan cepat Leonardo langsung membawa Kearu ke tempat Putri Flare dan setelah ketemu, Leonardo ingin membicarakan sesuatu rahasia bersama Putri Flare terkait pahlawan penyembuh ini. Pergi deh ke kamar. Ketika ditanya akan maksud dari sesuatu rahasia, secara tiba-tiba, Leonardo langsung menebas para penjaga Putri Flare menggunakan teknik pedang suci milik Kureha. Setelah meratakan penjaga, Leonardo juga melucuti Putri Flare sambil tertawa dengan sangat amat bahagia. Ternyata, Leonardo yang ada di depan Putri Flare saat ini adalah pahlawan penyembuh yang bernama Kearu. Yep. Berkat kekuatan alkemis, Kearu bisa mengubah wajah sesuka hatinya. Dan untuk Kearu yang ditangkap tadi itu aslinya adalah Leonardo yang telah diubah wajahnya menjadi Kearu. Karena Putri Flare merupakan pahlawan sihir, untuk antisipasi, Kearu menguras seluruh energi sihir serta melumpuhkan tubuh dari Putri Flare ini, biar nggak bisa gerak lah. Langkah pertama dalam melakukan balas dendam, Kearu dengan sangat amat girangnya langsung mematahkan seluruh jari tangan milik Putri Flare ini. Anja jadi wibu psikopat. Meskipun ya pada akhirnya jarinya tuh bakal disembuhin lagi sih. Karena langkah pertama sudah selesai, Kearu pun melanjutkan balas dendamnya dengan cara memaksa Putri Flare untuk bercocok tanam dengan dirinya. Tentu pada awalnya Putri Flare langsung menolak dengan keras. Namun, dikarenakan Putri Flare disuruh milih tongkat besi panas atau tongkat milik Kearu, pada akhirnya Putri Flare pun mau diajak bercocok tanam bersama si Kearu ini. Anjas. Dikala udah selesai bercocok tanam dan karena Putri Flare malah kena mental, di sini Kearu pun menjadikan Putri Flare sebagai mainannya dengan cara mengubah wajahnya beserta ingatan asli dari Putri Flare. Dikarenakan ingatannya telah diubah, maka nama dari Putri Flare pun menjadi Freya selaku pacar dari Kearu ini. Mengingat Freya ini adalah pacar dari Kearu, tentu setiap malamnya mereka berdua selalu bercocok tanam secara bersama. Di sini Kearu mengajak Freya untuk berkeliling dunia dengan tujuan untuk mencari para pahlawan lainnya. Ketika ingin keluar dari kerajaan, mendengar kabar bahwa Putri Flare telah dibunuh oleh Leonardo, membuat warga setempat pun langsung menjadi heboh. Lah, bukannya yang ngebunuh itu adalah Kearu. Sebenarnya nggak dibunuh sih, cuma diubah wajahnya sama ingatannya aja. Dan perihal kenapa Leonardo yang ngebunuh, itu dikarenakan kemarin tuh Kearu pakai wajahnya Leonardo. Jadinya ya intinya salah orang lah. Seluruh warga kerajaan Jioral sangat terpukul karena mereka telah kehilangan Putri Flare. Para warga pun berharap agar supaya Putri Norn kembali ke kerajaan secepat mungkin. Mengingat kakaknya selaku putri kerajaan Jioral tuh telah meninggal dunia. Mendengar nama Putri Norn, seketika langsung membuat Kearu dan Freya merinding merasa ketakutan. Karena ya aslinya Putri Norn ini sangatlah sadis dan juga kejam, layaknya seorang wibu psikopat. Wah yalah. Pergi deh Kearu dari kerajaan. Hari pun menjadi pagi. Setelah tadi malam bercocok tanam, secara tiba-tiba Kearu bermimpi ketika dirinya disiksa oleh para pahlawan. Ingat masa lalu lah. Setelah bermimpi tentang masa lalu yang sangat amat kelam, membuat rasa ingin balas dendamnya pun semakin menggebu-gebu. Tidak ingin hidup di alam liar, mereka berdua pun memutuskan untuk pergi ke sebuah kota bernama Laranita. Kota ini dikenal dengan slogan kebebasan, bahkan karena saking bebasnya, pencurian beserta perdagangan ilegal sering terjadi pada kota itu.
Karena lelah dan merasa lapar, mereka berdua pun memutuskan untuk mampir ke rumah makan terdekat. Tak disangka bahwa air yang disajikan mengandung racun, yang dimana racun ini telah menjadi wabah virus di kota La Narita. Mengingat Kearu adalah pahlawan healer, di sini dirinya pun berinisiatif untuk membuat obat untuk orang-orang yang telah terjangkit oleh wabah virus. Tentu tujuannya bukan untuk menjadi seorang pahlawan, melainkan untuk mengambil keuntungan dari penjualan obat. Setelah melakukan penelitian dan juga uji coba, pada akhirnya Kearu pun berhasil menciptakan vaksin untuk mengatasi wabah virus ini. Untuk menguji apakah obat ini berhasil atau tidak, Kearu memberikan obat ini kepada seorang pedagang terkenal di kota La Narita. Dan benar aja, setelah dicoba, obat ini berhasil mengatasi penyakit dengan sangat amat cepatnya. Jadi obatnya tuh efektif lah. Mengingat seluruh penduduk kota terkena wabah penyakit, si pedagang pun ingin membeli seluruh stok obat yang dimiliki oleh Kearu ini. Secara singkat, transaksi jual beli obat pun berhasil dilakukan. Dengan emas hasil penjualan obat, Kearu pun ingin menggunakan emas itu untuk membeli suatu budak. Namun bukannya budak untuk mantap-mantap, melainkan budak untuk digunakan sebagai tameng ketika baku hantam nantinya. Ada banyak sekali budak yang dijual, namun sayang dari seluruh budak yang ada, sama sekali tidak ada yang membuat Kearu tertarik. Hingga pada akhirnya, Kearu melihat serigala es, dimana kalau dilihat dari statistiknya, serigala es ini sangatlah kuat. Tapi sayang, meskipun serigala es ini sangatlah kuat, akan tetapi dirinya terkena sebuah wabah penyakit, sehingga kondisi tubuhnya tuh sangatlah parah, jadi ya percuma lah. Akan tetapi dikarenakan Kearu ini adalah pahlawan healer, pada akhirnya dirinya pun memutuskan untuk membeli serta merawat serigala es ini yang bernama Setsuna. Alasan lain kenapa Kearu memutuskan untuk membeli budak ini yakni dikarenakan mata dari Setsuna memperlihatkan rasa ingin balas dendam, sama seperti mata milik Kearu yang hingga saat ini ingin melakukan balas dendam kepada para pahlawan lainnya. Jika Kearu suka dengan serigala es, minggu depan toko ini akan melakukan restock, kata penjual budak. Setiap harinya Kearu selalu merawat dan memberi obat kepada Setsuna agar supaya Setsuna bisa lekas kembali normal. Kearu juga menggunakan kekuatan healnya untuk menyembuhkan sekaligus untuk melihat masa lalu dari Setsuna ini. Ternyata masa lalu yang dimiliki oleh Setsuna ini sangatlah kelam. Bagaimana enggak? Pada saat dirinya masih kecil, anggota keluarga bahkan sampai seluruh ras es serigala dibantai oleh para pasukan yang berasal dari kerajaan Jioral. Serigala laki-laki dibantai, dan untuk serigala wanita dijadikan budak mantap-mantap yang hingga pada akhirnya dijual sebagai budak. Tapi Setsuna ini masih ori ya BTW. Mengetahui masa lalu yang kelam sembari berjualan obat, Kearu selalu merawat Setsuna hingga pada suatu hari ketika sedang memberi obat, Setsuna pun tersadar dari pingsannya. Karena Kearu memberikan obat dari mulut ke mulut, dengan cepat Setsuna pun langsung menampar Kearu tepat di depan mata si Freya. Tentu melihat akan hal itu membuat Freya seketika langsung menjadi emosi. Agar tidak menimbulkan keributan yang jauh lebih parah lagi, Freya pun menjelaskan tentang apa yang sebenarnya telah terjadi. Karena telah tersadarkan, Setsuna pun langsung meminta maaf dan mengucapkan terima kasih kepada Kearu. Karena suasananya sudah membaik, Kearu pun ingin berbicara empat mata dengan Setsuna, sementara Freya disuruh untuk mencari makanan di pasar terdekat. Ingin membalaskan dendam rasnya, Setsuna pun langsung menyerang Kearu agar supaya dirinya bisa pergi dan membantai pasukan kerajaan Jioral yang pernah menyerang rasnya dulu. Namun sayang, karena Kearu sangatlah kuat, membuat serangan kejutan dari Setsuna pun berakhir sia-sia. Di sini Kearu pun memberitahu tentang alasan kenapa meskipun Setsuna berlatih dengan keras, akan tetapi dirinya tidak bisa bertambah kuat. Alasan itu yakni level milik Setsuna ini udah mentok atau sudah tidak bisa bertambah lagi. Jadi meskipun dirinya berlatih dengan keras karena levelnya udah mentok, ya tentunya nggak bisa bertambah lagi atau nggak bisa tambah kuat lah. Karena ya di dunia ini menerapkan sebuah sistem pembatas level bagi seluruh entitas yang tinggal di bumi, terkecuali untuk para pahlawan maupun entitas kelas tinggi lainnya seperti Raja Iblis. Dengan cepat Kearu pun bilang bahwa terdapat cara untuk melepas batasan level dari Setsuna, atau gampangnya, ya ada cara agar membuat Setsuna ini bisa jauh lebih kuat lagi. Cara itu yakni dengan cara meminum atau menerima cairan putih dari seseorang pahlawan. Anjas. Karena Setsuna masih polos sekaligus dirinya ingin bertambah kuat agar bisa melakukan balas dendam, pada akhirnya bercocok tanamlah mereka berdua. Mengingat di tempo lalu om-om penjual budak bilang akan melakukan restock budak serigala es, dengan cepat Setsuna, Freya, dan Kearu pergi menuju ke tempat di mana ras serigala es berada. Hari pun menjadi malam. Seperti perkataan om-om penjual budak, bahwa pasukan kerajaan Jioral akan menyerang ras serigala es pada malam ini.
Tentu melihat akan hal itu seketika membuat Setsuna menjadi sangatlah emosi. Namun dengan cepat, Kyaru menyuruh Setsuna untuk sabar agar supaya Freya dan Kyaru bisa mengurangi jumlah pasukan terlebih dahulu. Berkat teknik pedang suci milik Kureha beserta Freya ini aslinya adalah pahlawan sihir, mereka belum bisa meratakan sebagian pasukan kerajaan Jioral dengan sangat amat mudahnya. Ketika pasukan kerajaan tinggal setengah dan karena Setsuna juga udah minum beserta menerima cairan putih dari Kyaru dengan sangat amat girangnya, Setsuna ini membantai seluruh pasukan kerajaan yang tersisa. Tak 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 tak, dengan menggabungkan kekuatan antara Kyaru, Setsuna, Freya, dan penduduk ras serigala es, pasukan kerajaan Jioral pun dapat diratakan dengan sangat amat mudahnya. Namun sayang, bahwa terdapat satu biji pasukan kerajaan yang berhasil lolos. Tapi dikarenakan tujuan Setsuna dalam balas dendam kepada pasukan kerajaan telah tercapai, maka ya bodoh amat lah. Toh nanti dicari juga bakal ketemu. Hari pun menjadi gelap. Di sini Kyaru membawa Setsuna menuju ke dalam gua, namun bukannya untuk bermantap-mantap. Akan tetapi Kyaru ini memberitahu Setsuna bahwa sumber air bersih yang mengalir pada Kota Lanarita telah terkontaminasi dengan hewan beracun. Akibat dari itu, menyebabkan seluruh penduduk di Kota Lanarita terkena sebuah wabah penyakit misterius. Mengingat Kota Lanarita adalah tempat untuk melakukan jual beli budak serigala es, di sini Kyaru pun memberikan dua pilihan kepada Setsuna. Yang pertama, Kyaru bisa menghilangkan racun yang telah terkontaminasi dengan air agar supaya wabah di Kota Lanarita bisa segera hilang. Yang kedua, Kyaru juga bisa menguatkan racun sehingga bisa memperparah wabah penyakit di Kota Lanarita. Ya intinya disuruh milih antara menyembuhkan atau memperparah lah. Meskipun pasukan yang menyerang rasnya ada yang berasal dari Kota Lanarita, akan tetapi di sini Setsuna tidak ingin melibatkan penduduk yang tidak berdosa, atau dengan kata lain, Setsuna memilih untuk menghilangkan racun pada sumber air agar supaya wabah penyakit di Kota Lanarita tuh bisa segera hilang. Dihilangin deh racunnya. Ingin berterima kasih karena telah dibantu untuk balas dendam, Setsuna pun memberitahu nama asli dari Setsuna ini. Dan barang siapa orang yang mengetahui nama asli dari ras es serigala, maka orang tersebut akan menjadi pemilik sepenuhnya. Atau ya gampangnya Setsuna tuh udah jadi milik Kyaru sepenuhnya lah. Merasa sangat bahagia, Setsuna pun mengajak Kyaru untuk bercocok tanam sambil menikmati betapa indahnya pemandangan di sekitar hutan. Najas. Di sisi lain, Leonardo yang masih menggunakan wajah Kyaru berhasil membuktikan bahwa dirinya adalah Leonardo yang asli kepada Raja Jioral. Merasa kesal karena putrinya telah dibunuh, Raja Jioral pun memberi otoritas kepada Leonardo untuk menggunakan seluruh pasukan kerajaan dalam rangka untuk mencari pahlawan Hill yang bernama Kyaru. Tentu karena telah diberi kesempatan untuk balas dendam, membuat Leonardo merasa sangatlah bahagia. Karena di tempo lalu Kyaru membiarkan pasukan kerajaan lolos satu biji, menyebabkan muncul rumor bahwa orang yang membantai pasukan kerajaan Jioral memiliki teknik atau gaya pedang milik keluarga Kureha Kraileto. Tentu mendengarkan hal itu, membuat Kureha yang asli menjadi sangatlah emosi. Kenapa ada orang yang bisa menggunakan teknik pedang keluarga Kraileto selain dirinya? Agar ilmu pedang suci keluarganya tidak disalahgunakan, Kureha pun berinisiatif untuk mencari orang misterius ini. Hari pun menjadi pagi. Seperti biasa, setiap harinya Kyaru selalu berjualan obat. Di kala perjalanan, mereka bertemu dengan pasukan yang berhasil kabur atas insiden penyerangan pada ras serigala tadi malam. Namun dikarenakan tadi malam Kyaru menggunakan topeng, membuat orang ini tidak mengenali Kyaru tuh siapa. Karena orang ini ngotot ingin membeli Setsuna sebagai budak mantap-mantap, membuat Kyaru pun seketika langsung menjadi emosi. Karena ya bagaimanapun Setsuna tuh udah jadi milik Kyaru sepenuhnya, masa ya dibeli sama orang lain sih? Dengan cepat, Kyaru langsung menggunakan sihir penyembuh untuk mengakses ingatan dari orang yang tidak dikenal ini. Dan benar aja, bahwa orang ini adalah pasukan kerajaan yang berhasil kabur pada saat penyerangan di desa Serigala Es. Karena telah dikonfirmasi oleh Kyaru tanpa pikir panjang lagi, dengan cepat Setsuna pun langsung membunuh om-om tak dikenal ini. Hingga sampailah mereka di sebuah toko untuk menjual obat kepada pedagang ahli di Kota Lanarita. Anehnya, meskipun Kyaru dan pedagang sudah bekerja sama sejak lama, akan tetapi anak buahnya si pedagang ini malah langsung mengepung si Kyaru. Wah yalah. Alasan kenapa anak buahnya si pedagang ini mengepung si Kyaru tak lain dan tak bukan karena pedagang ini ingin mencuri resep obat yang telah dibuat oleh Kyaru. Dengan sangat amat santainya, Kyaru pun malah langsung tersenyum ala wibu psikopat. Buat yang nggak tahu wibu psikopat itu apa, ya silahkan simak konten pada rekomendasi anime untuk wibu psikopat. Oke, lanjut. Melihat Kyaru yang tersenyum ala wibu psikopat, tentu membuat si pedagang dan anak buahnya langsung menjadi ketakutan. Karena takut, dari yang awalnya pengen mencuri resep rahasia, pada akhirnya resep obat milik Kyaru ini malah dibeli dengan harga yang sangat amat tinggi.
dikasih di resepnya. Toh karena sumber air juga udah nggak ada racunnya lagi, maka cepat atau lambat, penduduk di kota Lanarita akan sembuh tanpa menggunakan obat. Pergi deh Kearu. Ketika perjalanan pulang, tiada angin, tiada hujan, secara tiba-tiba Kearu ini diserang oleh seseorang yang tidak dikenal. Dan yep, dia adalah Kureha selaku kesatria pedang suci di kerajaan Jioral. Terjadi perdebatan sengit antara Kearu dengan Kureha. Karena perdebatan tidak menemukan jalan keluar, maka terjadilah baku hantam antara mereka berdua. Tek. Secara singkat cerita, berkat obat pemicu enak-enak milik Kearu yang dilempar ke tubuh milik Kureha, membuat Kureha ini yang hingga pada akhirnya dirinya pun terjatuh pingsan. Hari pun menjadi malam. Kureha yang tadinya pingsan pun dibawa ke kamar oleh Kearu. Ketika sadar dan melihat bahwa tangannya diikat dengan tali, membuat Kureha seketika langsung menjadi emosi. Karena ya kalau tangannya diikat, bisa aja Kearu ini menancapkan joninya kepada Kureha. Kearu pun bilang bahwa Kureha ini seharusnya berterima kasih kepada Kearu. Kenapa? Karena dahulu kala Kearu tuh pernah menyelamatkan Kureha dengan cara menyembuhkan tangan miliknya yang putus. Tanpa basi-basi lagi, Kearu pun langsung menunjukkan wajah aslinya kepada Kureha. Tentu melihat wajah asli dari Kearu membuat Kureha yang tadinya udah emosi jadi tambah emosi lagi. Lah emangnya kenapa? Karena ya setelah Leonardo berhasil meyakinkan Raja Jioral, membuat fakta beredar bahwa pahlawan healer lah yang sebenarnya telah membunuh si Putri Flare. Jadi intinya Kureha tuh kesal kenapa pahlawan healer malah ngebunuh si Putri Flare. Namun tak disangka secara tiba-tiba Putri Flare pun datang menghampiri Kureha sambil bercerita bahwa pahlawan healer lah yang telah menyelamatkan dirinya. Putri Flare juga menjelaskan tentang kebusukan dari kerajaan Jioral, mulai dari transaksi jual beli budak, suka menginvasi daerah, dan berbagai macam hal kebusukan lainnya. Enggak wangi lah pokoknya. Secara singkat, mengetahui bahwa Putri Flare masih hidup, dan setelah menerima siraman rohani dari Putri Flare, pada akhirnya Kureha pun akan berkhianat pada kerajaan Jioral dan memutuskan untuk berada di pihaknya pahlawan Hill selaku Kearu. Pergi deh Flare. Ingin meminta maaf sekaligus berterima kasih karena Kearu telah menyembuhkan tangan miliknya, Kureha pun akan memberikan pengalaman pertamanya untuk si Kearu ini. Anjas. Dan bercocok tanamlah mereka berdua. Di sisi lain karena Leonardo telah diberi otoritas oleh Raja Jioral, dirinya pun membawa seluruh penduduk di desa Albarn untuk dijadikan sebagai sandera. Kenapa? Karena desa Albarn merupakan tempat di mana Kearu dibesarkan, ya intinya buat ngepancing si Kearu inilah. Wayalah. Hari pun menjadi pagi. Sesuai rencana, Leonardo pun membawa seluruh penduduk di desa Albarn. Kearu yang tahu akan maksud dari Leonardo dan karena khawatir akan kondisi dari Anasan selaku ibu angkatnya, langsung mengubah wajahnya untuk segera mencari informasi mengenai kondisi Anasan saat ini. Di sini Kearu menyamar sebagai mantan pasukan yang pernah menyerang ras serigala di tempo lalu. Secara singkat, Kearu berhasil ngobrol sama salah satu pasukan kerajaan dan mendapatkan informasi bahwa sebagian besar penduduk di desa Albarn telah dibantai dan khusus untuk para wanita dipaksa untuk bercocok tanam dengan pasukan kerajaan. Dan yang lebih parahnya lagi, ternyata Anasan selaku ibu angkat dari Kearu telah dienak-enak sama Leonardo. Anjas. Tentu mendengarkan hal itu membuat Kearu seketika langsung menjadi emosi. Untuk memancing Leonardo agar mau menemui dirinya, Kearu pun menitipkan surat ke salah satu pasukan untuk diberikan kepada komandan pasukan yang bernama Leonardo. Dan benar aja, berkat surat yang berisikan lokasi di mana pahlawan Hill berada, Leonardo pun langsung datang ke tempat yang telah dijanjikan. Dengan cepat Leonardo pun bertanya pahlawan Hill ada di mana. Sambil mengubah wajahnya, Kearu pun menjawab, ada di depan matamu. Melihat pahlawan Hill tepat di depan matanya, membuat Leonardo seketika refleks ingin menebas Kearu. Namun sayang, karena pada ruangan itu sudah diberi asap beracun, membuat tubuh semua pasukan termasuk Leonardo pun jadi lemes, yang hingga pada akhirnya mereka semua pun terjatuh pingsan. Menggunakan kekuatan alkemisnya, Kearu mengubah tubuh milik Leonardo menjadi seorang wanita, namun meskipun jadi wanita, akan tetapi pada tubuh Leonardo masih terdapat si Johnny miliknya sendiri. Ya bisa dibilang setengah wanita, setengah pria lah. Tentu karena tubuhnya telah diubah, membuat Leonardo seketika langsung menjadi panik. Dikala Kearu menggunakan kekuatan healnya untuk mengubah tubuh Leonardo, terlihat dengan jelas bahwa Anasan selaku ibu angkatnya Kearu tuh beneran dienak-enak sama si Leonardo ini. Wayalah, tapi tetap karena masih khawatir, Kearu pun bertanya tentang di mana Anasan berada saat ini. Mendengar nama Anasan,
Leonardo pun langsung memprovokasi Kearu dengan berkata bahwa bercocok tanam dengan Anasan itu merupakan hal yang sangat mantap. Anjas. Tentu setelah mendengar provokasi dari Leonardo, membuat emosi dari Kearu ini semakin menjadi-jadi. Mengingat di dalam ruangan tadi terdapat obat sekaligus wujud dari Leonardo ini adalah wanita bohai, membuat semangat dari pasukan kerajaan yang terkena efek obat pun menjadi menggebu-gebu. Dan hingga pada akhirnya Leonardo pun dienak-enak sama pasukan sembari menikmati panasnya api karena Kearu juga membakar di sekitar lokasi kejadian. Setelah itu dengan cepat, Kearu langsung mencari di mana tempat Anasan berada saat ini. Namun sangat amat disayangkan bahwa kondisi mental dari Anasan ini sangatlah drop. Tak peduli meskipun Kearu menggunakan kekuatan healnya untuk menyembuhkan Anasan, akan tetapi mental dari Anasan ini tidak bisa disembuhkan. Setelah melihat Kearu yang asli, Anasan pun meninggal dengan wajah tersenyum kesakitan. Kearu yang melihat Anasan meninggal tepat di depan matanya, membuat emosi dari Kearu ini semakin menjadi-jadi. Karena hari sudah semakin malam, Kearu pun memutuskan untuk kembali ke penginapan. Melihat Kearu yang sangat depresi, dengan cepat Setsuna dan juga Flare pun langsung memberikan servis kepada Kearu sambil bercocok tanam. Dan untuk yang pertama kalinya, Kearu ini menangis akibat kehilangan orang yang telah menjadi sesosok ibu bagi dirinya. Tapi ya nangisnya sambil bercocok tanam. Di sisi lain karena benci dengan pahlawan Hill, Putri Norn selaku adiknya Flare pun merancang sebuah rencana agar bisa menjebak sekaligus menangkap pahlawan Hill yang bernama Kearu. Dengan cepat Norn mengumumkan bahwa warga yang pernah ditangkap oleh Leonardo di tempo lalu akan segera dieksekusi pada Kolosium. Namun untungnya karena Kureha berhasil ditaklukkan, membuat Kearu mendapatkan informasi lengkap tentang segala sesuatu hal yang berkaitan dengan Kolosium. Jadi Kolosium adalah tempat atau sebuah lapangan bundar yang dikhususkan untuk melakukan baku hantam antara monster dengan manusia. Area Kolosium sangatlah terisolasi dan sangat mustahil bagi seseorang untuk lari dari tempat ini. Kenapa? Karena di sekitar Kolosium terdapat penghalang, yang dimana penghalang ini bisa nyedot mana sekaligus energi kehidupan dari suatu makhluk hidup. Dan benar aja, keesokan harinya para warga benar-benar dibawa menuju ke Kolosium. Di sini komandan pasukan berusaha untuk memprovokasi warga setempat agar supaya semua penduduk di kerajaan Jioral membenci Kearu selaku pahlawan Hill. Komandan pasukan juga mendeklarasikan bahwa jikalau Kearu tidak menampakkan diri sekarang, maka warga desa Albarn akan dieksekusi pada saat itu juga. Dengan sangat amat santainya, Kearu pun menunjukkan wajah aslinya sembari menuju ke tengah-tengah Kolosium. Karena Kearu berkata bahwa pasukan kerajaan begitu lemah, tentu membuat komandan pasukan seketika langsung menjadi emosi. Karena nggak terima, komandan pasukan menyuruh seluruh pasukannya untuk menangkap sekaligus membunuh Kearu secepat mungkin. Namun dengan sangat amat mudahnya, Kearu ini malah membantai pasukan yang berani mendekatinya. Tentu dong hal itu membuat pasukan kerajaan langsung menjadi panik. Karena panik, ketika Kearu mendekati warga, komandan pasukan pun menyuruh pasukannya untuk membunuh satu warga desa, maksudnya satu orang warga desa. Meskipun satu orang dari warga desa Albarn dibunuh, Kearu tetap maju sambil membunuh satu pasukan dari kerajaan Jioral, ya intinya nyawa ditukar nyawa lah. Karena semakin panik, pada akhirnya komandan pasukan pun mengaktifkan penghalang agar supaya mana dan energi kehidupan dari Kearu ini tersedot. Namun sayang, sebelum Kearu datang, Kureha, Flare dan Setsuna sudah mensabotase sistem penghalang di Kolosium, sehingga penghalang ini malah menyedot mana dan energi kehidupan dari pasukan kerajaan yang ada. Akibat dari itu, membuat beberapa pasukan kerajaan mati karena meledak, sehingga tubuh dari Kearu pun menjadi merah karena terkena percikan darah dari para pasukan. Namun anehnya, meskipun nggak diapa-apain, satu persatu warga desa Albarn pun meninggal akibat di dalam tubuhnya tuh terdapat racun yang sangat amat mematikan. Bahkan ceritanya komandan pasukan pun juga kaget ketika mengetahui warga desa Albarn yang meninggal secara tiba-tiba. Melihat penduduk di desa Albarn yang meninggal secara tiba-tiba, tentu membuat Kearu yang tadinya udah emosi jadi tambah emosi lagi. Namun tiada angin, tiada hujan, muncul sebuah cahaya misterius yang menampilkan sesosok wanita cantik nan juga buhay. Dan yep, cahaya itu adalah pahlawan sihir yang bernama Putri Flare. Secara singkat, Putri Flare berpidato dan bilang bahwa kerajaan Jioral itu telah rusak dan yang paling benar adalah pahlawan Hill selaku Kearu. Tentu, pada awalnya para penduduk di kerajaan tidak percaya bahwa cahaya itu adalah Putri Flare. Mengingat rumor beredar bahwa Putri Flare itu telah meninggal dunia. Namun dikarenakan Putri Flare bernyanyi dan mengeluarkan sihir tingkat 6 yang dimana hanya Putri Flare aja yang bisa, membuat seluruh penduduk di kerajaan Jioral percaya dan mereka semua pun memutuskan untuk membunuh pasukan kerajaan yang ada.
Di sini Kearu berhasil menyelamatkan bocil yang entah namanya siapa saya nggak tahu dan menitipkan bocil itu ke pedagang agar supaya bocil ini bisa segera dirawat. Si pedagang pun bilang bahwa mungkin aja di suatu hari nanti bocil ini akan menjadi seorang pembunuh bagi Kearu. Mengingat warga di desa Albarn tuh meninggal akibat ulah si Kearu. Tidak apa-apa, jawab Kearu. Pergi deh. Setelah berpikir dengan keras tentang alasan kenapa warga desa Albarn meninggal secara tiba-tiba, Kearu pun menyimpulkan bahwa semua ini adalah ulah Putri Norn selaku adiknya Flare. Nah, mendengar kabar bahwa Putri Norn sedang melakukan ekspedisi ke kota Branica, tentu membuat Kearu merasa kegirangan. Karena tujuan selanjutnya Kearu adalah pergi ke kota Branica untuk bertemu dengan Raja Iblis di kehidupan sebelumnya yang bernama Eve. Sedikit gambaran bahwa kota Branica adalah tempat ras iblis dan ras manusia saling hidup secara berdampingan. Karena sudah lelah dan hari juga udah malam, sebelum pergi ke kota Branica, mereka pun memutuskan untuk bercocok tanam secara seksama. Anjas. Untuk pembahasan mengenai kota Branica akan saya bahas di kesempatan selanjutnya aja. Karena pembahasan kali ini tuh udah panjang banget, takutnya videonya ntar malah jadi kelamaan. Sedikit preview atau spoiler, di kota Branica nanti Kearu akan bertemu dengan Eve selaku Raja Iblis, Keara selaku wanita cantik dan juga idaman, Blade selaku pahlawan pedang, dan Norn selaku putri kerajaan Ziural atau adiknya Flare lah. Mengingat di awal balas dendam Kearu menghina-hina putri Flare dan karena Eve, Blade, Keara, dan Norn adalah seorang wanita, akankah mereka semua diena-ena sama Kearu? Jawabannya akan kalian temukan pada pembahasan selanjutnya atau di part kedua nanti ya. Oke, mungkin itu aja pembahasan mengenai seluruh alur cerita anime Kaifuku Jutsushi part ke-1 atau bagian pertama. Bagi yang mau lihat pembahasannya dalam bentuk tulisan, bisa lihat di forum Nafas Kuda, link sudah saya taruh di deskripsi. Dari saya itu aja, sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. Stay grounded and keep calm. Akhir kata, sampai jumpa.